selama ini yang mungkin yang digunakan begini terus. Ini tidak bisa mengeluarkan sisa makanan yang di sela-sela. Dia malah memasukkan ke dalam. Dan lagi kalau dengan cara horizontal seperti ini, maka nanti bagian gigi yang atas ini akan rusak. Ya, terbukti nanti pada usia 40-50 tahun, nanti giginya ini akan terkikis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sehat semuanya. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara talkshow Bincang Sehat RSUD SLG. Kita mau membahas tentang pengaruh permen dan coklat yang menyebabkan karies pada gigi anak-anak. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Maya Kurniawati sebagai host hari ini. Tujuan dari acara talkshow Bincang Sehat RSUD SLG ini adalah untuk memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat tentang dampak permen dan coklat kepada karies gigi pada anak-anak, serta cara mencegah terjadinya karies gigi pada anak-anak. Yuk langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah dokter gigi spesialis kedokteran gigi anak yang memberikan dedikasi tingginya dalam bidang pelayanan maupun ilmu pengetahuan. Tidak lain dan tidak bukan adalah Dr. Gigi Agus Ahmadi, spesialis kedokteran gigi anak. Dok, apa saja sih yang bisa menyebabkan karies pada gigi anak-anak? Sesuai tema kita di hari ini ya, yaitu tentang coklat dan permen. Mungkin banyak masyarakat yang memang sudah paham ya bahwa coklat dan permen itu penyebab utama dari karies gigi atau gigi berlubang pada anak-anak ya. Dan itu memang benar ya. Karena apa? Karena di dalam permen dan coklat itu mengandung banyak sukrosa, yang mana sukrosa ini sangat diminati oleh bakteri ya, bakteri pengurai di rongga mulut itu dia membutuhkan banyak karbohidrat dan gula. Nah, kalau permen dan coklat ini kalau sudah masuk di rongga mulut, kemudian menempel beberapa lama di rongga mulut pasien atau di rongga mulut anak-anak, maka mereka segera melakukan fermentasi pada sela-sela gigi. Ya. Jadi fermentasi ini bisa terjadi beberapa menit setelah anak-anak itu makan permen dan coklat. Ya. Hal ini bisa dibuktikan dari rasa masem, ya, rasa asam setelah anak-anak ini memakan permen dan coklat. Maka disitulah awal mula dari kerusakan sebuah gigi. Yeah. Terus dok, ini kan anak-anak suka banget ya yang namanya permen, coklat itu ya kayak cemilan sehari-hari. Itu gimana ya dok caranya mungkin mencegah mengendalikan mengendalikan. Jadi begini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa anak-anak itu suka yang manis-manis ya, terutama permen dan coklat. Cuma kita sebagai orang tua itu harus bisa mengendalikan ya, mengendalikan dalam arti ambil jalan tengah, tidak harus memaksa anak itu harus tidak boleh makan permen sama sekali lah. Itu dia nanti mesti akan iri dengan teman-teman yang ada di luaran yang boleh makan permen ya. Kita sebagai orang tua kita ambil jalan tengah ya. Yang pertama bisa memberi alternatif permen yang tidak mengandung gula atau sukrosa. Itu ada permen yang untuk permen karet ya, itu tidak mengandung gula, itu ada di pasaran, di swalayan itu banyak. Jadi berikan alternatif itu. Yang kedua, bisa membuat perjanjian dengan si anak. Boleh makan permen atau coklat asalkan nanti setelah permennya habis berkumur-kumur ya, atau minum air putih minimal. Itu suatu jalan keluar yang bisa diperhatikan. Atau yang ketiga ya, tidak boleh sama sekali ya, tidak boleh sama sekali makan permen dan coklat, karena memang betul-betul ini sebagai penyebab dari karies itu sendiri.
Kalau untuk cara merawat gigi pada anak-anak yang baik tuh yang bagaimana ya, Dok? Begini ya, jadi dimulai sejak balita ya, anak-anak sudah mulai tumbuh gigi itu pada usia 6 bulan itu, khususnya untuk ibu-ibu itu harus sudah memperhatikan ya, memperhatikan bahwa gigi itu meskipun gigi sulung itu bisa rusak oleh pengaruh panganan ya. Apalagi pada usia 6 bulan itu sudah, atau 6 bulan ya, 6 bulan itu sudah memulai makanan yang di luar ASI ya. Jadi sudah memakan MPASI, sehingga dimana di situ nanti plak dan bakteri akan banyak terkumpul pada gigi yang ada. Meskipun giginya hanya tumbuh 2 misalnya ya, itu tetap harus diperhatikan ya. Cara yang paling simpel adalah membersihkan gigi di anak-anak ini dengan cara membeli, ada di pasaran itu sikat gigi khusus untuk balita. Itu dimasukkan ke dalam ujung jari, nanti ada bulu-bulunya, itu bisa disikatkan. Ya, kalau misalnya agak besar anaknya, itu bisa dibelikan pasta gigi yang tidak mengandung fluor atau pasta gigi non fluoride ya. Itu ada, nanti dikasihkan kemudian dibersihkan. Atau kalau orang tua khawatir itu tidak usah diberi pasta gigi juga tidak apa-apa, asalkan terbersihkan. Kalau tidak punya alat itu bisa menggunakan kasa ya. Kasa yang dililitkan pada ibu jari, kemudian dibersihkan pada gigi yang ada ya. Dibersihkan sampai tuntas ya, minimal sehari 2 kali. Kalau untuk gosok giginya itu sebaiknya pas kapan ya? Ya, untuk gosok gigi mungkin sudah banyak sekali yang dengar bahwa gosok gigi yang baik adalah setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Itu kenapa ya? Kenapa setelah makan dan kenapa sebelum tidur ya? Kalau pagi setelah sarapan, maka pada saat manusia itu makan sarapan itu otomatis ada sisa makanan yang tidak habis atau menempel di gigi-gigi, yaitu berupa debris dan plak. Dan ini tidak kelihatan, meskipun sudah kumur-kumur, itu kayaknya sudah hilang. Dalam bahasa Jawa sililit-sililit sudah hilang, tapi kenyataannya itu masih ada debris di sana itu. Dan itu setelah sarapan, kalau tidak kita gosok gigi, maka debris dan plak ini akan cepat sekali melakukan fermentasi ya. Makanya setelah sarapan beberapa menit, 5 menit itu sudah rasa kecut ya, sudah masem, sudah rongga mulut ya, salivanya sudah, pH-nya sudah turun banyak. Pada saat pH 5,5 itu merupakan pH kritis dari sebuah rongga mulut. Yang mana kalau sudah pH 5,5 maka disinilah terjadi yang namanya demineralisasi atau pelepasan mineral-mineral dari enamel atau email. Mulai terjadinya keropos-keropos itu. Makanya kenapa setelah sarapan, maka kalau sudah sarapan langsung kita gosok gigi, maka plak dan debris akan hilang. pH rongga mulut akan normal, sehingga untuk terjadi demineralisasi itu kecil sekali ya. Sehingga jangka waktu untuk pH-nya turun itu akan lama. Sekarang kalau kenapa harus sebelum tidur? Pada saat kita tidur itu jangka waktunya itu lama, bisa 3 jam, 2 jam atau 5 jam ya. Di situ apa yang terjadi di rongga mulut itu terjadi fermentasi di sana. Kalau kita mau tidur tidak gosok gigi, maka plak dan debris yang ada di gigi-gigi itu akan terjadi fermentasi yang luar biasa ya. Sehingga pada saat kita tidak terasa secara fisik kita tidur, tapi di dalam itu sudah mulai terjadi demineralisasi ini, terjadi pengeroposan dari tulang-tulang enamel ya. Maka pagi-pagi kita mesti rasanya sudah bau tidak enak, masam dan sebagainya, itu akibat proses dari produk fermentasi kita di malam hari itu ya. Pencegahannya bagaimana ya? Gosok gigi sebelum tidur, maka akan mengurangi jangka waktu demineralisasi ini. Yang tadinya kita misalnya tidur 4 jam gitu ya, maka yang 1 jam itu bisa dikurangi dengan gosok gigi ini, sehingga bisa menghambat untuk terjadinya demineralisasi. Gitu Dokter Maya. Kalau untuk cara menyikat gigi yang baik dan ini kebetulan sekali ya. Jadi mungkin banyak masyarakat yang belum paham bagaimanakah cara menggosok gigi dan cara memilih ya, memilih sikat gigi yang baik dan benar itu bagaimana ya. Di sini ada contoh ya, contoh rahang ya.
Yang pertama tentang sikat gigi dulu ya, tentang sikat gigi dulu. Sikat gigi itu yang baik itu adalah yang tangkainya lurus ya, tangkai lurus. Kenapa tangkai lurus? Karena dia bisa menjangkau sampai di belakang ya. Di pasaran sudah banyak sekali sikat gigi dengan tangkai yang bengkok, yang lebih stylish, lebih modern dan sebagainya. Tapi dari awal peneliti itu sudah menganjurkan untuk penggunaan yang lurus. Kemudian bulu sikat, bulunya juga demikian. Cari yang lurus, jangan ada yang cekung atau zigzag naik turun itu ya, itu kurang bagus, tidak bisa penempelannya ke permukaan tidak efisien. Terus kemudian di ujungnya itu kecil ya, mengecil harusnya ujungnya itu ya. Terus bulu sikat, di dalam bulunya ini ada dua macam. Ini terlihat di sini ada warna hijau dan warna putih. Ini yang putih ini lembut untuk gusi biar tidak melukai, sedangkan yang hijau itu lebih keras untuk penghilangan plak ini. Ya. Terus kemudian cara menggosok gigi bagaimana? Cara menggosok gigi ya, ini dianggap ini mulut kita ya. Jadi berikan pasta gigi itu sebuah kacang ya, sebesar kacang tanah itu. Tidak usah banyak-banyak ya, tidak usah seperti di iklan di TV harus penuh segini ya, tidak perlu, tapi cukup 1 biji kacang ya. Terus kemudian setelah ditempel itu biar merata, itu bisa dibagi 4 ya, 1, 2, 3, 4 dulu ya, biar merata. Setelah itu bebas, mau dimulai dari mana dulu boleh, mulai dari depan itu mulai digosok minggir-minggir gini, miring-miring itu juga nggak apa-apa, atau mulai dari naik turun vertikal gini juga nggak apa-apa. Tapi khusus untuk yang bagian belakang, ini yang mungkin banyak yang belum tahu, maka yang belakang ini harus diputer ya. Yang muter sikat giginya ya, yang muter sikat giginya. Jangan orangnya yang muter, tapi sikat giginya yang muter seperti ini. Ya. Ini namanya teknik roll ya. Ini untuk mengeluarkan sisa makanan yang di sela-sela ini biar jatuh ke bawah. Selama ini yang mungkin yang digunakan begini terus. Ini tidak bisa mengeluarkan sisa makanan yang di sela-sela. Dia malah memasukkan ke dalam. Dan lagi kalau dengan cara horizontal seperti ini, maka nanti bagian gigi yang atas ini akan rusak. Ya, terbukti nanti pada usia 40-50 tahun nanti giginya ini akan terkikis. Itu akibat dari kesalahan gosok gigi yang terus-menerus seperti ini ya. Untuk itu yang benar, yang atas ditarik ke bawah, dibuka, di roll begini ya. Begini ya. Roll, kemudian yang bawah ke atas. Ya. Demikian juga yang dalam. Di roll begini. Tapi tidak harus, kalau misalnya sukanya begini ya ditambah segini juga nggak apa-apa ya. Digosok-gosoknya begini. Dan yang bawah tarik ke bawah begini, yang atas juga begini ya. Terserah, pokoknya syaratnya harus ada rollnya ya untuk menarik kotoran yang di proksimal atau yang di sela-sela gigi ya. Saya rasa itu ya. Terus untuk pasta gigi untuk anak-anak itu sebaiknya kalau misalnya belum bisa kumur-kumur ya, itu ambil pasta gigi yang tidak mengandung fluor atau fluornya itu minimal 0,1 sampai 1 ppm ya. Tapi kalau anak itu sudah bisa melakukan kumur-kumur, maka boleh fluor yang nilainya lebih tinggi lagi ya. Jadi seperti itu. Begitu Dokter Maya penjelasan dari saya. Ini Dokter, yang terakhir nih Dok. Ada nggak pesan-pesan yang mau Dokter sampaikan kepada sobat sehat semuanya yang menyaksikan acara talk show ini? Jadi begini, khusus untuk ibu-ibu ya, biasanya kenapa saya bilang ibu-ibu, karena ibu-ibu ini yang paling dekat dengan anak ya, yang ngopeni anak, sedangkan bapaknya kan keluar rumah cari uang ya. Sehingga untuk ibu-ibu ini disiplinkan anak-anak ya, terutama setelah sarapan dan sebelum tidur ya. Percayalah, kalau disiplin, anak-anak itu didisiplinkan untuk gosok gigi sebelum tidur, insya Allah giginya tidak akan ada lubang atau tidak ada karies lagi. Demikian Dokter Maya. Demikian pembahasan kita hari ini tentang dampak permen dan coklat yang bisa menyebabkan karies gigi pada anak-anak dan cara mencegahnya.
Untuk teman-teman atau sobat sehat, misalnya ada pertanyaan yang ingin disampaikan tentang kesehatan atau masalah gigi pada anak-anaknya, bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk follow, like, dan share semua media sosial RSUD SLG. Saya Dr. Gigi Maya Kurniawati pamit undur diri sebagai host. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD SLG, pelayanan prima, komitmen kami.